kita selama hidup kita. Tanggung jawabnya ada, istrinya ada. Siapa yang dari itu? Jadi pihak dari, maaf juga Pak, kalau pihak dari keluarga pelaku belum ada? Nah begini Bu, yang saya sesalkan tadi. Pertama karena dia kan mengaku mau membiayai. Toh akhirnya 5 malam di rumah sakit rupanya BPJS. Itu pun BPJS yang dipakai BPJS 1. Bukan BPJS Abah, Jamkesda. 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 Jadi 5 hari disuruh pulang. Berarti ini kan sudah tertunda. Kalau memang dia bilang dari awal nggak mau, tertunda, ya bagaimanapun keluarga ini kan bisa menanggulangi. Macam mana cara untuk cepat dilakukan? Tapi kan tertunda itu sampai sekarang akhirnya terkumpul kamping sana kemari. Sudah tidak ada itikat baik ya Pak? Ya, sudah nggak ada itikat. Kalau menurut saya dia menipu tuh, memperumit persoalan. Menurut saya. Karena dia bilang pakai pribadi. Pakai pribadi. Dia kami minta 10 juta aja, dia pakai ini yang tahu inilah dari orang dari Mbak Pia, orang dia di sana kan, anak-anak saya di sana. Dipersulit ya? Dipersulit. Jadi sampai sekarang perjalanan kami karena tidak kami orang yang nggak punya, tidak ada artinya mengawasinya. Ini keadaan. Jadi betul Pak Menteri datang dari. Jadi bagaimana cara kami tidak saran bagaimana? Kalau bisa dibantu. Kalau nggak saran apa caranya? Mungkin saran ini Pak, ini kan ngomong lagi di media gitu ya. Ini kan medianya Tenovi kan ada poin edukasinya. Ya. Bapak kalau kira-kira kalau diberi kesempatan untuk ngobrol dengan kepala polisi, itu apa yang mau Bapak sampaikan? Kepala polisi Pak? Yang saya sampaikan hanya satu. Ya. Masalah hukum biar jalankan sesuai dengan. Yang paling saya minta diawasi anak saya ini berobat. Tapi kesehatan. Apa Pak? Berobat dengan diawasi anak saya berobat Berarti, dengan baik. Ya itu nanti mungkin kita kasih kesempatan Bapak misalkan ngobrol sama Menteri Kesehatan. Boleh. Gitu. Itu juga. Atau anggota DPR yang membidangi kesehatan gitu ya. Sama aja Pak. Memang itu tujuan utama saya. Gimana? Anak saya ini siap dan minta dilayani segera. Karena kami itu orang nggak punya Pak. Menteri Gimana, Mas Kesehatan Agus? minta tolong sama Menteri Kesehatan biar orang yang pakai BPJS tolong buat semuanya dilayani dengan baik. Agus minta tolong banget sama Menteri Kesehatan, apalagi yang urgent kayak Agus. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Jangan dibawa. Aku sedih banget. Lebih diperhatikan ya? Tolong lebih diperhatikan lagi. Apalagi orang yang benar-benar sakitnya parah, kalau bisa diduluin gitu. Ya memang semua punya prosedur, Agus tahu. Tapi lihat mana yang layak, mana yang nggak layak, yang harus dilayani duluan. Jangan mempersulit, harus diprioritaskan. Ini kita nunggu harus daftar juga lama banget daftarnya aja. Belum lagi. Menteri Kesehatan harus cross-check semua rumah sakit yang ada. Benar, memang Gus tahu semua ada prosedurnya. Iya, tapi lihat mana yang harus diarjenkan, diprioritaskan, itu yang paling penting bagi Agus. Karena hubungannya bukan lagi manusia, tapi hablumminallah. Dia ingin jadi ustaz setelah dia mampu melihat. Itu aja sih sebenarnya. Saya memang mengenal Mas Agus setelah di rumah sakit. Tapi saya memikirkan dia sampai di rumah, nggak pernah berhenti memikirkan. Tanya tuh saudara-saudaranya.
Sampai saya pingin gimana ya caranya saya ngubungin orang-orang yang punya banyak duit gitu. Dia bisa membantu Agus, bisa ngelihat lagi. Itu sih sebenarnya tujuannya. Saya mengimbau juga kepada Menteri Kesehatan apa yang disampaikan Agus bisa menjadi realisasi bahwa begitu pentingnya gitu ya perhatian dari seluruh lapisan kesehatan untuk bisa lebih memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan, walaupun semuanya pakai prosedur, pakai jaminan gitu, tapi dilihat kesempatannya dan pembuktian dari yang dilakukan tindakannya itu mana yang diprioritaskan. Terus orang sampai seperti ini tetangga ini udah baik kan karena dirawat di rumah sakit Fondly ya Pak. Kemarin waktu baru datang dia berdiri, ini dia semua ngocor dan segarnya. Itu sampai saya. Iya, jatuh semua dari dagingnya itu yang membuat saya sampai nggak bisa tidur. Saya makan aja enggak, saking saya ngelihat penderitaan Agus ya. Itu gimana? Saya aja luka sedikit, panas dalam. Ini semua. Jadi saya berharap apapun yang terjadi, memang bukan Agus saja yang memiliki persoalan seperti ini, banyak ya yang lain. Tapi mudah-mudahan Agus adalah salah satu orang yang dipilih Allah untuk direkomendasikan, bisa mendapatkan pelayanan yang lebih. Itu aja sih Mbak Novi. Dia pengen jadi ustaz. Kalau udah mulia, dia nggak akan lagi memikirkan dunia, dia cuma pilih jadi ustadz kalau bisa melihat. Apa dan nanya, saya nanya sama Mbak Fia, kalau donor mata itu di mana? Ada Bu, di bank mata, donor mata. Tapi mahal kali ya Mbak Fia. Saya mikir gitu, gimana cara saya mendapatkan orang-orang yang punya berbaik hati gitu, bisa mengakses apa yang dari Mas Agus sampaikan. Dia pengen jadi ustadz itu cita-cita dia, dan dia berharap dengan bantuan orang lain bisa membuat dia melihat dia akan menjadi ustadz. Itu kan bukan perkara mudah, ingin meniatkan dirinya untuk jadi ustadz. Itu aja sih sebenarnya. Gimana Mas untuk selanjutnya kita akan apa? Oke, ya mungkin nanti ini kan mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan bisa. Mungkin kita bantu juga nanti bersurat aja ya, bersurat ke Dirut BPJS, ke Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Itu kan memang mereka itu kan dalam satu jaringan sistem kesehatan gitu kan. Ada Menteri Kesehatan, ada Dirut BPJS, ada kepala-kepala rumah sakit, ada dokter, ada perawat dan lain-lain. Yang kita harapin sih nggak ada lagi miskomunikasi tentang perawatan Mas Agus. Yang kita harapkan bisa diberikan pelayanan secara maksimal, khususnya di dalam satu tempat yang terpadu gitu kan, baik untuk matanya dan kulitnya gitu, dan juga hal-hal lainnya. Nah itu memang diperlukan memang atensi dari pemerintah gitu kan, dan nanti kita bantu seperti apa mekanismenya. Nanti kita dari tim hukum Yayasannya Teh Novi bantu buatkan draft surat secara legal. Nanti kita bantu untuk kirimkan gitu ya. Jadi secara administrasi publik, kalaupun memang ada pelanggaran mungkin ya kita juga nggak menutup kemungkinan kita juga akan bersurat ke Ombudsman gitu kan, apakah ada kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan publik itu ya kan. Jadi diharapkan ke depannya ini pelayanan kesehatan khususnya untuk Mas Agus bisa akurat, minum dulu. Gitu. Jadi ya itu sih paling kalau dilihat dari kisahnya tadi ya Pak, kalau saya lihat mungkin banyak kesalahpahaman dari oknum-oknum gitu ya, bukan rumah sakitnya yang nggak benar, tapi mungkin oknum-oknum yang memang mungkin
susternya kelelahan atau dokternya keceplosan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harapin sih setelah ini akan ada atensi baik dari sisi kesehatan, yang kedua dari sisi penegakan hukum ya Pak ya. Itu kan kalau berat itu kalau nggak salah diancam pasal 353 tuh KUHP, bisa ancaman maksimal 7 tahun gitu ya. Ya kita harap sih kepolisian kita bisa presisi gitu kan sesuai dengan hukum yang berlaku, supaya ada keadilan di situ. Kita nggak perlu cari hal-hal lain lagi gitu kan, biar negara yang mengurus itu. Dari sisi mungkin juga perlu ada atensi juga dari Kementerian Sosial gitu kan, bagaimana tadi hal-hal yang memang tidak di cover oleh BPJS, apakah bisa dari dana-dana bantuan sosial gitu kan. Nah apalagi khususnya juga kalau saya lihat dari sisi domisili atau dari sisi kedaerahan Bapak dari Provinsi Aceh, dari sisi legalitas dari Purbalingga, dan dari sisi TKP-nya di Metro Jaya di DKI gitu ya. Jadi ya kita harapkan ada kerjasama lintas daerah untuk bantuan-bantuan sosial, seperti apa programnya gitu kan. Nanti kita bantu untuk bersurat ke masing-masing pemerintah daerahnya. Ini harus berkolaborasi sih ya Mas. Iya. Semua instansi harus berkolaborasi. Harus demi kebaikan ini. Iya. Jadi memang karena memang dalam administrasi negara itu memang masing-masing punya yurisdiksi gitu kan. Tapi dalam hal kedaruratan itu semua kan bisa menjadi satu alasan untuk mempercepat prosesnya. Kita harap sih begitu ya. Nanti kalau dari sisi hukum kan sudah ada pos bakum gitu ya, sudah ada pos bakum. Nanti dari sisi media, Tenovi tetap akan terus komitmen Mas Agus untuk bantu supaya Mas Agus dapat atensi dari pemerintah dan lain-lain. Nanti dari sisi legal actionnya secara pelayanan kesehatan dan lain-lain nanti kita bantu dari tim hukum yayasannya Tenovi. Itu aja. Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja untuk Saya mewakili dari keluarga juga, tidak pernah terbersit dari mereka bisa bertemu Agus dalam kondisi yang seperti ini. Tapi rasa bersyukur mereka, terima kasih banget. Itu berkali-kali disampaikan. Terima kasih Mbak Novi sudah bisa membantu mendatangkan orang tuanya Mas Agus ke Jakarta untuk saat ini. Itu rasa syukur sejujurnya mereka selalu disampaikan kepada saya. Jadi saya sampaikan terima kasih. Tanpa Mbak Novi mungkin mereka, mohon maaf, mendengar ini mau ngejual ini, tapi belum ada yang mau beli. Mau jual ini, mau ke Jakarta. Pada saat kejadian udah pengen dijual, tapi belum ada yang membantu membeli. Sehingga sampai Mbak Novi hadir di sini, sampai kejadian Bapak dan Ibu aku bisa ke Jakarta bertemu. Alhamdulillah mereka selalu berpikir dan bertanya, Mbak Novi itu adalah orang baik, penolong keluarga saya hingga saya bisa ditemukan seperti ini. Amin. Wawa juga manusia hebat yang menjadikan Kuat, Agus masih menjahat ini kuat. Ada istrinya, ada bapak ibu. Makasih Sama-sama. sudah bisa hadir di antara keluarga mereka yang sangat membutuhkan. Sudah ketentuan dan garis dari Allah ya. Iya. Saya bertemu sama Mas Agus juga dengan kondisi seperti ini gitu. Terus saya mencari info, akhirnya saya ketemulah dengan salah satu keluarganya yang kebetulan follower saya gitu. Itu semua sih sudah garis dari Allah ya. Iya. Sudah dari Allah ya seperti Terima ini. kasih banyak ya. Iya, Semangat, sama-sama. makanya semangat Mas Iya. Agus. yang terakhir. Terima Iya. kasih banyak Iya, kepada bapak-bapak. saya juga makanya kan lagi berjuang ya Pak, supaya Mas Agus ini masuk ke podcast yang lain ya Bu ya, gitu. Gara-gara Pak Novi semuanya, Pak Ahmad Deni, alhamdulillah kami dapat gitu Pak. Semoga yang bahagia dari semoga Allah lah yang membalaskan sama dia. Karena rezeki rahmat serta hidayah kepada diberkahi rezeki pulang. Amin. Iya. Jadi Bang Denny Sumargo orang yang
sangat baik, sangat peduli sama Mas Agus gitu. Makanya menanyakan kondisi Mas Agus seperti apa gitu. Informasi juga bahwa ada informasi Asanti juga. Iya, itu dari aku. Iya, mohon maaf itu kalau bisa direalisasikan. Iya, makanya kan kemarin aku hubungi siapa ya, Mbak ya? Aku tanya kapan waktunya gitu, karena kan aku pengen schedulein untuk dia bisa pertemuan podcast Vibe gitu. Di podcast tersebut kan nanti bisa mendapatkan atensi juga ya Mas dari semua pihak. Itu sih yang aku harapkan. Dan saya lebih setuju kan, kadang-kadang kita berpikir nanti saja kalau kondisi Mas Agus lebih baik, justru saat ini justru orang melihat betul di mana keberadaan Mas Agus dan kebutuhan Agus melakukan tindak lanjut selanjutnya. Betul. Mas Agus mau nggak nanti podcast ke yang lain Mas? Mau aku temenin? Mau? Iya, ditemenin sama Mbak Nopi. Mbak Nopi yang nemenin. Iya. Mau dia kelas. Kalau kemarin saya nggak bisa Mas, karena anak saya sakit ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Nanti aku hubungi ya Bunda Shanti ya. Insya Allah. Udah saya hubungin semua orang-orang yang apa ya selama ini ya peduli terus saya juga pernah diundang ke podcastnya terus makanya pada saat kemarin nggak tahu terinisiatif aja saya untuk menghubungi orang-orang tersebut gitu kayak Bang Deddy Sumargo itu tuh kepeduliannya sangat besar sama Mas Agus ya. Iya. Mas Agus ya semangat ya. Iya. Kalau aku datang ke sini lagi semangat ya. Semangat. Pasti semangat. Iya. Alhamdulillah Pak Nopi penolongnya ya pasti Amin. dia mau setiap prokes yang ada dia bisa Pak Nopi. Wawa Agus tetap ikut ya. Ya Wawa, makanya Wawa kemana sini? Ya, Wawa adalah orang yang membuat semangat aku sampai saat ini bisa. Wawa, Oh, sini ini Wawa. dari istrinya kan ya? Iya, Wawa dari istrinya. Dari istrinya ya. Iya, ini Inilah dia. ganti mama Yang dari penyemangat hidup Agus kemanapun. Wawa gantiin Agus. Wawa ikut Agus. Iya. Iya. Iya, Ikut. iya ikut. Jangan nggak ikut ya Wawa. Iya ikut, Wawa ikut. Iya. Ya nanti diatur ya schedule-nya ya. Jadwal. Nah, mungkin satu lagi yang harus saya sampaikan ya, bahwa sesuai dengan hasil diagnosis mata Agus yang katanya 90% sekian, sudah dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan dari setiap masing-masing dokter, bahwa kalau ini berlama-lama Iya. itu air keras yang ada di dalam kelopak matanya itu akan semakin membuat kerusakan kepada matanya. Makanya ini selalu ribut sama dokter tuh kepingin Agus mata, karena kalau semakin ditunda itu akan semakin tidak punya kesempatan untuk melihat. Itu sebenarnya Sakit yang saya utamakan. matanya itu bisa rusak gara-gara sisa-sisa air keras yang ada di sini. Silau. Kalau ini sih mungkin menurut dia agak sedikit dia nggak dipikirin ininya nih, waktu yang tersisa ini. Penjelasan dari Agus sendiri seberapa persen dia akan bahayanya. Makanya yang saya bilang kalau memang mau ada tindakan ya udah ayo bergerak gitu. Karena kan mata itu lebih sensitif daripada Luka fisik ya. luka fisik itu. Kalau luka fisik bisa kita operasi secara ini ya, tapi kan kalau mata kita Itu sih nggak bisa yang harus. dapat. Kendalanya apa tuh Bu? Belum dioperasi mata ini. Karena kan ikutin prosedurnya bukan permainan Abang, nggak boleh Jadi begitu, bukan masih harus kita permainan. dulu. Semua ada prosedurnya, Yang tadi saya sampaikan, kan satu harus langkah diperiksa saja. semua. Agak lambat. Kan lebih bagus Sehingga lambat. satu tahapan lagi. Iya. TB Iya, Semua karena ada kan proses. katanya pemeriksaan terakhir ada apa gitu di parunya. Nah itu yang mau diperjelas benar enggak gitu. Kalau memang parunya TB-nya parunya baik-baik saja, ya kemungkinan lakukan karena memang tindakan. dalam minggu-minggu ini sih kejadiannya mau dipindah. Iya. Bismillah ya, sekali lagi kita berdoa nggak putus-putus untuk Allah mudahkan semuanya dalam pengobatannya, luka fisik dan juga mentalnya ya Bu ya, karena jujur mental nomor satu itu paling utama. Kalau mental dia sehat, dia bisa semangat, dia bisa Yang semangat apa ya,
lebih kuat gitu ngejalanin semuanya. Bisa mengelola Emosi ya. Itu Betul. sebenarnya yang sekarang tugas dari keluarga besar Agus hanya harus mampu mengelola emosional dari Agus supaya apa tidak mengalami Karena kan dari depresi. pihak Agus sendiri dia saya yang sebagai pendamping, tapi terkadang dari rumah sakit itu nggak mengizinkan buat saya ikut Agus. Itu yang saya bingungkan. Mas, Tapi kemarin akhirnya kan kejadian juga dibikin di seperti Sapa. gini Saya nggak boleh perjanjian bahwa Agus ini tidak bisa berpisah dari kecil. Iya, nanti kalau itu draftnya kita tinggal pikirkan nanti. keluarga besar. Makanya nggak boleh banyak-banyak. Karena sampai rumah sakit kayak gitu mas. Biasanya satu orang boleh dong. Iya, satu orang istrinya. Oh istri. Iya, sedangkan saya dari awal kontrol itu sampai masuk ke ruang poli pun saya selalu berdua dan izin Itu tinggal disampaikan. nggak masalah. Jadi gini menyampaikannya, Mas Gilmo saya tambahkan. Ibu Wawa adalah pendamping dari psikologisnya Mas Agus. Istrinya karena mengalami satu gangguan sama psikologis Pasien juga. juga, karena kan dia di depan matanya dia Iya. dilakukan itu. Nah akhirnya kita bisa memutuskan bahwa istrinya saja harus mampu dikendalikan oleh Wawa. Ya, itu teknis aja sih. Iya, Iya, nanti. Tapi tetap harus, kalau rumah sakit memang sulit. Tapi kalau di dalam suratnya ada, ketentuan itu ada, insya Allah mudah-mudahan bisa. Oke. Nggak diusir-usir lagi kayak nanti itu. saya ada semacam larangan kembali buat dampingin Iya, insya Allah. Iya, nanti insya Allah. kita Harusnya itu memang jujur nggak bisa banget Berpisah dari bisa Wawa. dari saya, dia harus wawa. Iya. Iya. Ya kalau sudah manggil harus dekat. Kalau tengah malam harus bangun tuh. Ya. Karena dia rasa takut. Sendiri dia takut. Nggak mau dia sendiri ya Wawa ya. Apa Mas Agus mau ngomong apa? Apa? Ini nanti lupa nih. Iya nggak apa-apa Pak. Mas Agus mau ngomong apa? Bagus semua. Kamu tahu inginan Agus lah. Keinginan aku cuma pengen sembuh, Iya. dirawat, itu aja. Keinginan aku pengen sembuh, Iya. ingin dirawat dengan baik juga, itu aja sih. Amin. Nggak banyak aja semuanya. Mintanya sama Allah. Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa untuk Betul. saat ini pun Agus bermohon dan percaya Betul, mengikat jangan Allah. putus, Tidak ya. pernah putus, Agus selalu percaya mengikat Allah pasti ada. Amin. Ya. Sepertiga malam juga jangan putus ya. Iya, Agus pasti yakin Amin. pasti Allah bakal mustajabkan doa-doa Agus. Amin, amin. Bismillah. Agus pasti yakin. Dan selalu Agus bisa berdoa. lihat, Agus bisa lihat, Agus bisa lihat. Ya, itu betul, betul. Sugestinya Harus disuges ya. Agus sehat, Agus bisa lihat, Agus kembali pulih, Iya, oke? kemarin katanya Agus bisa lihat cahaya lagi. Iya, Agus bisa lihat cahaya. Malah terang banget seharian itu Agus bisa lihat cahaya. Warna hijau kuning Udah hijau kuning. kata dia. Seperti Bukan bahwa kemarin di rumah sakit bisa Oh, yang di lihat. rumah sakit. Iya, bisa lihat. Pun bisa ya. Dia aja Agus bisa lihat ini cahayanya. Apa? Cahaya lampu. Oh iya benar. Itu mah kayak saya. dia selalu lihat. Nah, kok di sini ya, Wak? Iya, yang Oh, penting di sini ya, Wak? yang penting Agus yakin ya. Agus udah bilang pasti Allah turunkan mujizat buat Agus. Walaupun dokter bilang kayak gitu, tapi kan Allah semua Yang punya kuasa, ya. berkuasa. Iya. Yang penting kita yakin dan percaya dengan doa Mama Agus, Iya. doa Ayah Agus. Agus percaya setiap apapun yang dilakukannya itu akan dimustajabkan sama Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Mungkin itu semua butuh waktu. Iya. Allah juga tahu, nggak mungkin Allah langsung membalikkan tangannya. Iya, butuh proses. Iya, mungkin Allah kasih dulu. Seberapa tahan kamu bisa, iya. dan seberapa sabar kamu bisa melakukan itu semua. Merasakan rasa sakit, kalau aku beri katanya. Ya, Ketika amin. saya bisa, Agus bisa lihat bentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Amin, Allah kabul. menjadikan sama Agus. Oke. Ya. Itu aja, sekali lagi terima kasih banyak yang menanyakan keadaan Mas Agus. Saya baru bisa datang hari ini, dikarenakan juga setiap hari saya mobile untuk bantu ODGJ ya. Insya Allah juga kita mau ke luar kota dulu ya Mas, mau ke Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tapi nanti kita tinggal atur waktu aja sebelum berangkat, bisa adanya podcast di beberapa
artis ya, setidaknya mungkin kali aja qadarullah menemukan jalan gitu, ada mungkin kenalan dokter ya Mas Agus ya. Iya, terima kasih ya. Karena gimana pun butuh biayanya juga sangat besar ya Bu gitu, mulai dari Nggak usah biaya yang lain-lain, biaya hidupnya dia. ya setiap sehari-hari ya itu ya aku pikirkan, mulai dari sehari-hari, terus mungkin pada saat ke rumah sakit operasional dan lain-lain. Mereka nggak punya akses mobil, Iya, dia betul. harus Grab, dari sini ke Polri bisa apa? Iya, ya. Betul. Ya Mas Agus ya. Sehat-sehat ya Mas Agus ya. Makanya kita harus malu, ini orang baik, Amin. udah cantik, Amin Bu, amin. dia masih mau ngurus yang gini-gini. Ya Allah, malu banget kalau kita yang cuma begini aja nggak mau peduli sama hal-hal yang seperti itu. Semua orang bisa tergerak hatinya asalkan ada kemauan. Jadi memberi itu kita nggak perlu nunggu kaya ya. Semua orang bisa memberi siapapun. Amin ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.